Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Windy Fariski Handoko dan teman saya Ansel Musgadang Suganda. Kami dari kelas H Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan dosen pengampu Bapak FC Susila Adianta. Berikut video presentasi mengenai pengenaan pajak terhadap profesi penulis yang kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum pajak. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu, seorang penulis dapat memperoleh penghasilan dari hasil karya-karyanya yang sangat bernilai ekonomis. Penghasilan tersebut bersumber dari royalti, hasil penjualan buku-buku tiap eksemplarnya, honorarium atas pekerjaan tambahan, maupun menjadi narasumber sebuah acara. Dari penghasilan-penghasilan tersebut, seorang penulis dapat dikenai pajak karena memenuhi syarat baik objektif maupun subjektif. Nah, untuk lebih memahami bagaimanakah pengenaan pajak terhadap profesi penulis, apa sajakah hak dan kewajiban seorang penulis sebagai wajib pajak, dan bagaimanakah praksis pengenaan pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai penulis di Indonesia, selengkapnya simak penjelasan berikut ini. Pengenaan pajak pada profesi penulis. Seseorang penulis memenuhi syarat subjektif sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam pasal 2 ayat 3 huruf A disebutkan bahwa seseorang termasuk sebagai wajib pajak orang pribadi dalam negeri jika telah bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Wajib pajak juga dikenakan pada penulis yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan namun memperoleh penghasilan atas penerbitan karyanya di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 4 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun penghasilan-penghasilan yang diperoleh penulis seperti berupa royalti dan honorarium merupakan objek pemungutan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hak dan kewajiban penulis sebagai wajib pajak. Yang pertama, kewajiban penulis sebagai wajib pajak orang pribadi. Kewajiban mendaftarkan diri. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP yang mana menyebutkan bahwa wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Kewajiban perpajakan ini telah ditentukan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang KUP, yaitu kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa. Selanjutnya, kewajiban membayar pajak dan konsekuensi yuridis tidak patuh pajak. Sistem pemungutan PPh yang menggunakan withholding system, maka kewajiban membayar pajak ada pada pihak pemotong PPh, pasal 21 dan pasal 23 yang harus disetor sesuai pasal 2 ayat 7 PMK nomor 242/PMK 03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan. Berdasarkan landasan hukum yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 UU KUP, penulis sebagai wajib pajak orang pribadi yang dikategorikan sebagai pekerjaan bebas dapat melakukan penghitungan atas kewajiban perpajakannya dengan menggunakan pembukuan atau pencatatan.
Yang kedua adalah hak penulis sebagai wajib pajak orang pribadi. Hak membetulkan SPT. Kemungkinan kesalahan yang terjadi ketika pengisian SPT membuat pasal 8 ayat 1 UU KUP memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan dalam pengisian SPT. Hak mendapatkan pengembalian pajak atau restitusi. Apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak atau pembayaran pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar dari yang harusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut melalui dua cara. Yang pertama, melalui surat pemberitahuan, dan yang kedua, mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Hak perlindungan terhadap rahasia wajib pajak. Penjelasan pasal 34 ayat 1 UU KUP mengamanatkan pada setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan. Kewajiban menjaga rahasia tetap ada pengecualiannya. Dalam arti untuk kepentingan tertentu, maka rahasia dapat dibuka. Pengecualian tersebut telah diatur dalam penjelasan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang KUP bahwa dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hak mendapatkan pengurangan dan pembatalan pajak. Adanya ketidakbenaran dalam penetapan utang pajak, maka terhadapnya dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan ketetapan tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 36 ayat 1 huruf B UU KUP dan diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Hak mendapatkan pengurangan dan pembatalan sanksi administrasi. DJP karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak yang harus disampaikan ke KPP, tempat wajib pajak terdaftar, dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan atau kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Praksis pengenaan pajak terhadap profesi penulis. Dalam aktivitas pengenaan pajak terhadap profesi penulis, terdapat pihak-pihak yang berperan dan memiliki kedudukan. Di antaranya, yang pertama, penerbit sebagai pihak pemotong PPh pasal 23. Semua penerbit memiliki kewajiban perpajakan untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas royalti yang diterima penulis. Kewajiban penerbit sebagai pihak pemotong tidak hanya memotong PPh yang harus dibayarkan para penulis, tetapi penerbit juga berkewajiban untuk menyetorkan PPh dari para penulis dan melaporkan SPT masa perusahaannya. Yang kedua, promotor dan perusahaan media massa sebagai pihak pemotong PPh pasal 21. Pihak promotor sebagai penyelenggara kegiatan diberikan kewajiban juga kepada negara untuk melakukan kewajiban pemotongan atas honorarium yang diterima penulis sebagai pembicara sesuai tarif pajak PPh pasal 21. Selain dengan menjalani profesi sebagai pembicara, seorang penulis juga dapat bekerja sebagai penulis cerpen freelance pada media massa. Ketika saat itulah
penulis memperoleh penghasilan berwujud honorarium bersamaan dengan saat terutangnya PPh pasal 21. Yang ketiga, penulis sebagai subjek PPh pasal 21 dan 23. Royalti dikategorikan sebagai objek PPh pasal 23, sedangkan honorarium dimasukkan ke dalam objek PPh pasal 21. Withholding system pada pemungutan PPh berakibat bukan wajib pajak yang diharuskan berperan aktif untuk menghitung pajak, menyetor pajak, dan melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Peran aktif tersebut diambil alih oleh pihak pemotong, dalam hal ini adalah penerbit, promotor, dan pengurus media massa. Sedangkan penulis menerima penghasilan neto setelah dilakukan pemotongan sesuai tarif PPh pasal 23 untuk royalti dan tarif PPh pasal 21 yang diberlakukan untuk honorarium. Kewajiban penulis adalah mengumpulkan bukti potongan yang diberikan masing-masing pihak pemotong saat melakukan pemotongan terhadap penghasilannya. Dan yang keempat, pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap PPh pasal 21 dan 23. Penggunaan withholding system cenderung membuat wajib pajak yang menurut self-assessment system seharusnya aktif menjadi pasif, dan fiskus dalam sistem ini berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran dalam bidang perpajakan. Selain pihak-pihak yang berperan dalam pengenaan pajak terhadap profesi penulis tersebut, terdapat tata cara yang harus dipatuhi dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai penulis. Yang pertama, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban pajak penghasilan pasal 23 bagi penulis. Sesuai perjanjian sebelum buku diterbitkan, penerbit akan menyerahkan laporan penjualan buku setiap 3 atau 6 bulan sekali kepada penulis dengan penghasilan neto yang telah dipotong PPh pasal 23 serta bukti pemotongan PPh pasal 23. Besaran tarif PPh pasal 23 yang diberlakukan untuk royalti adalah 15% dikali jumlah royalti bagi penulis pemegang NPWP. Sedangkan penulis yang tidak memiliki NPWP, maka total PPh yang dipotong harus melalui perhitungan yaitu 15% dikali jumlah royalti dan masih dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dikali PPh yang dipotong. Penerbit sebagai pemotong PPh pasal 23 diberikan kewenangan oleh pasal 2 ayat 7 PMK TCP untuk menyetorkan pajak dari royalti penulis ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Tahap terakhir adalah penerbit diharuskan menyampaikan SPT Masat PPh pasal 23 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir sesuai tenggang waktu yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf F PMK SPT. Dan yang kedua, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban pajak penghasilan pasal 21 bagi penulis. Cara perhitungan PPh pasal 21 dari honorarium yang diterima penulis sebagai wajib pajak yang melebihi NPWP berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf A Peraturan Dirjen Pajak nomor per 16 PJ-2016 atas imbalan yang diterima dengan tarif pajak lapisan PPh pasal 17 ayat 1 huruf A dikali DPP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka di dalam pasal 20 ayat 1
Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 PJ-2016, penghitungan PPh pasal 21-nya menjadi 120% dikali tarif pelapisan PPh pasal 17 ayat 1 huruf A dikali DPP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Promotor dan perusahaan media massa sebagai pemotong PPh pasal 21 diberikan kewenangan oleh pasal 2 ayat 7 PMK TJP untuk menyetorkan pajak dari honorarium penulis yang bekerja sebagai pembicara dalam sebuah acara kekas negara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Promotor dan bagian administrasi juga melakukan kewajiban akhirnya di bidang perpajakan dengan melaporkan SPT massa berdasarkan jumlah pajak dari honorarium yang telah didapatkan penulis setiap dia melakukan pekerjaannya sebagai pembicara atau penulis cerpen. Promotor dan administrasi diharuskan menyampaikan SPT massa PPh pasal 21 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir, sesuai tenggang waktu yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf E PMK SPT. Nah, itu dia penjelasan mengenai pajak terhadap profesi penulis. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua.